Maka perlu ada latihan khusyuk. Latihan khusyuk. Sholat itu tujuannya apa? Aqimis sholata lidzikri. Surah Taha ayat 14. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Maka supaya sholatnya beres, latihan zikrullah. Latihan zikrullah sama dengan orang latihan tahfiz, latihan panah. Sebelum memanahnya bagus, maka panahnya berkali-kali. Orang kalau mau bentuk tubuh yang bagus, dia latihan ngangkat berat. Ada angkanya nggak? Bid'ah tuh Rasulullah pernah ngajarin. Untuk apa kita buat metodologi? Untuk mencapai tujuan. Itulah sebabnya kenapa di dalam tasawuf yang dilatihkan zikrullah. Zikir sekian, zikir sekian. Kita udah baca puluh berkali-kali, ditiup-tiup nggak jadi, sumpah nggak sungguh-sungguh, karena nggak tahu tekniknya, baru tahu membacanya. Benar? Mereka ini tahu tekniknya dan mereka nyamar. Nyamar jadi tentara, nyamar jadi polisi, nyamar jadi ustaz, nyamar jadi pemabuk. Nyamar itu. Mereka mabuk, yang diminum air aqua. Nyamar masuk kemana? Nyamar aja. Semua kita kan nyamar. Ini kan lagi nyamar. Nyamar jadi orang soleh kan? Di rumah belum tentu ini. Iya benar. Ya, kita ini sedang menyamar semua. Yang tahu hakikat kita Allah. Sufi itu dia merasa kolbunya diperhatikan Allah. Itu sebabnya dia gak perlu dipuji orang. Dia cukup merasa diperhatikan Allah. Itu sufi. Jadi sufi itu bukan orang gila, bukan. Ada orang gila ada syuting, ini wali Sufi Ar-Razi, dikirim ke saya. Ya saya senyum aja. Orang jahil mau dilawannya, gak usah dilawan orang jahil. Dia nggak dengerin kajian kita, cuma dengerin potongan-potongan video atau dengerin ustadz dia. Itu walinya orang gila. Emang pernah saya bilang orang gila wali? Ternyata dia mengklaim ada seseorang yang menurut saya wali itu gila. Maka dia kemudian tuduh wali Sufi Ar-Razi. Ya, itu wali setan. Ya. Bagi dia wali setan gila, bagi saya enggak. Bagi saya beliau itu tabib, wali tabib. Wali yang apa yang dikasih dia jadi obat. Dulu kan saya anti begitu, nggak percaya kualannya orang benar. Dulu di sholat 100 sakit. Tiba-tiba jam 3 malam habis selesai pengajian hikam di Tangerang Selatan, beliau datang pakai mobil muridnya, mobil Pajero keren sekali. Banyak orang salaman. Siapa? Sehat. Salimah. Itu sekali doang saya ketemu dia. Salim. Terus tiba-tiba dia ambil itu sini. Nggak jelas. Itu ngomong apa sih nggak ngerti. Yang ngerti cuma yang di samping itu kawan sahabat saya namanya Razi Habib Razi. Suaranya bagus. Sejak saat itu nggak pernah lagi diserap. Kalau serap antar mengisi selesai. Ar-Razi yang kata orang sekolah sampai S3, yang ngasih obat seratnya orang yang ente sebut gila, yang gila ente dia. Jadi orang-orang ini ketipu oleh penampilan orang-orang tertentu. Jadi bagi dia kalau dia nyoret-nyoret itu gila. Gak begitu ya. Berarti yang nyoret-nyoret tembok gila semua. Baik. Jadi sufi itu apa? Tasawuf itu apa? Nah, kita harus punya perbandingan. Fikih, akidah, tasawuf, hadis, tafsir.
Ilmu hadis ya. Ilmu hadis itu ilmu mengetahui sumber riwayat, kualitasnya, dan statusnya, diterima atau tidak suatu riwayat. Ini tujuan belajar ilmu hadis apa? Supaya mengetahui ini riwayat diterima atau tidak. Ilmu fikih, ilmu mengetahui cara, ilmu mengetahui kesahihan dan ketidaksahihan suatu amalan, sah atau batal. Ilmu akidah, ilmu mengetahui sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Lalu tasawuf apa? Ilmu tasawuf, ilmu juga ilmu sama kayak tadi, untuk mengenal Allah, mengenal cara beribadah kepada Allah, agar mengetahui ibadah diterima atau tidak. Kalau ilmu hadisnya bisa ada ilmu diterima atau tidak, kenapa ibadah ini bisa diterima atau tidak? Nggak bisa dipelajari, bisa dipelajari. Soal kita tadi nggak ada yang diterima, Pak. Serius, nggak ada yang naik kan? Percaya saya, nggak ada yang naik kan? Semuanya kacau, pikirannya kemana-mana, termasuk saya. Biasanya sholat itu kita fokus, ini kok sholat nggak fokus, ada apa ini? Ada yang salah kali lihat kita datang ke sini atau enggak, saya nggak tahu. Sama nggak? Pikiran banyak tadi. Lalu begitu, ya kan? Saya nggak tahu alam lain, tapi itu yang datang ke dalam batin saya. Nggak ada yang terima. Makanya wajib, bukan sunnah, istighfar pada salat. Secara fikih sunnah, tapi secara ilmu hakikat wajib. Itulah tasawuf. Sholat kita nggak pantas diterima, ya nggak pantas. Sholat kayak gitu mau diterima, terus gimana mau jadi qad aflahal mu'minun? In Fashion by Shopee, stylish setiap saat. Temukan beragam koleksi fashion pria favoritmu mulai dari 50.000. Maka perlu ada latihan khusyuk. Latihan khusyuk. Sholat itu tujuannya apa? Surah Toha, aqimis sholata lidikri. Surah Toha ayat 14. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Maka supaya sholatnya beres, latihan zikrullah. Latihan zikrullah sama dengan orang latihan tahfiz, sama dengan orang latihan panah. Sebelum memanahnya bagus, maka panahnya berkali-kali. Orang kalau mau bentuk tubuh yang bagus, dia latihan ngangkat berat. Ada angkanya nggak? Bid'ah nggak tuh Rasulullah pernah ngajarin? Mana? Kan di hadis cuma dikatakan memanah, caranya kan nggak diajarkan. Antum memanah dengan cara begini kan bid'ah itu. Nggak ada di zaman Rasul perintah-perintah begitu kita kerjain. Untuk apa kita buat metodologi? Untuk mencapai tujuan. Maka kita berlatih untuk mencapai tujuan. Itulah sebabnya kenapa di dalam tasawuf yang dilatihkan zikrullah. Zikir sekian, zikir sekian. Tapi ada tasawuf yang murni. Tadi tasawuf amali namanya, tasawuf amal. Tasawuf ada tasawuf murni, itu tasawuf yang isinya ma'rifatullah, ngaji tentang Allah. Bapak kalau wirid 1000 itu terasa lama, tapi dari tadi habis maghrib sampai sekarang kita ngaji, gak terasa ya? Maka thariqat ma'rifatullah, thariqat mengkaji tentang siapa yang disebut dalam zikir, itu kadang lebih seru daripada zikir. Kita senang sama seseorang, ketemu orang yang kenal sama orang itu,
nanya-nanya, tahu udah 2 jam. Coba kalau kita sebut namanya siapa Pak? Yang Bapak senang? Coba Siti Rahmah, Betty Pak. Zikir itu cuma latihan mengingat-ingat. Tapi kalau thariqat ma'rifatullah itu mengenal siapa yang disebut, siapa yang disembah. Khusyuk itu akan muncul kalau kita kenal siapa yang kita sembah, bukan hanya sekedar banyak menyebut namanya. Maka khusyuk ini dibagi 2, ada khusyuk qalbiyah, ada khusyuk ruhiyah. Ini di batin. Kalau di alam zahir ada 2, khusyuk akal, khusyuk jasad, nafsiyah. Khusyuk akal ngerti yang dibaca, ngerti yang dibaca apa, gak kan? Sadar nggak ayat yang dibaca itu apa? Kan enggak, berarti akalnya udah gak khusyuk. Jasad, badan main-main, gerak-gerak. Mungkin badannya khusyuk ya. Kolbunya merasa ditatap Allah nggak? Jika ada di suatu masjid orang kolbunya merasa ditatap oleh Allah, itu nyebar rasanya kepada orang lain. Minimal samping kiri kanan nyebar itu. Minimal kita ikut terbawa syahdu. Kecuali kolbu kita sudah ternodai dengan noda-noda maksiat, noda-noda kelalaian yang panjang, atau kita syak kepada Allah. Berdasarkan ini semua, maka bertasawuf itu bukanlah aneh-aneh ya. Tasawuf itu bukan zikir nari-nari, itu seni orang zikir. Yang zikir bukan itu. Zikir itu ketika lisan berkesesuaian dengan qalbu menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala.